Bacaan dari kitab pertama Raja-Raja. Setelah menjadi raja, berkatalah Rehoboam dalam hatinya, "Kini mungkin kerajaan itu dikembali kepada keluarga Daud. Jika bangsa itu tetap mempersembahkan korban sembelihan di rumah Tuhan di Yerusalem, maka pastilah hati bangsa ini akan berbalik kepada Tuhan mereka, yaitu Rehoboam, Raja Yehuda. Kemudian mereka akan membunuh aku dan akan kembali kepada Rehoboam, Raja Yehuda." Sesudah menimbang-nimbang, raja membuat 2 anak lembu jantan dari emas. Lalu ia berkata kepada mereka, "Sudah cukup, kamu pergi ke Yerusalem. Hai Israel, lihatlah sekarang Allah-Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Lalu ia menaruh lembu yang satu di Betel dan yang lain ditempatkannya di Dan. Maka hal itu menyebabkan orang berdosa, sebab rakyat pergi ke Betel menyembah patung yang satu dan ke Dan menyembah patung yang lain. Yerobeam membuat juga kuil-kuil di atas bukit-bukit pengorbanan dan mengangkat imam-imam dari kalangan rakyat yang bukan dari Bani Lewi. Kemudian Yerobeam menentukan suatu hari raya. Pada hari yang ke-15 bulan ke-8, sama seperti hari raya yang di Yehuda, dan raja sendiri naik tangga mezbah itu. Begitulah dibuatnya di Betel. Ia mempersembahkan kurban kepada anak-anak lembu yang telah dibuatnya itu, dan ia menugaskan di Betel imam-imam bukit pengorbanan yang telah diangkatnya. Raja Rehoboam tidak berbalik dari kelakuannya yang jahat itu, tetapi mengangkat pula imam-imam dari kalangan rakyat untuk bukit-bukit pengorbanan. Siapa saja yang mau ditahbiskannya menjadi imam untuk bukit-bukit pengorbanan, dan tindakan itu menjadi dosa bagi keluarga Yerobeam, sehingga mereka dilenyapkan dan dipunahkan dari muka bumi. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Markus. Sekali peristiwa, sejumlah besar orang mengikuti Yesus. Karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, "Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku, dan mereka tidak mempunyai makanan. Jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan, sebab ada yang datang dari jauh." Murid-muridnya menjawab, "Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang?" Yesus bertanya kepada mereka, "Berapa roti ada padamu?" Jawab mereka, 7. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Mereka mempunyai juga beberapa ikan. Sesudah mengucap berkat atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sesisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Akhirnya Yesus segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan dari ziarah batin. Ada beberapa hal pokok yang baik kita renungkan berkaitan dengan mukjizat penggandaan roti yang dilakukan oleh Yesus. Pertama, mukjizat itu terjadi karena hati yang tergerak oleh belas kasihan untuk kebaikan orang lain,
bukan untuk kenyamanan diri sendiri seperti pemikiran Raja Yerobeam dalam bacaan pertama. Gerakan kasih yang muncul dalam diri mesti lalu diwujudkan dalam tindakan nyata seperti yang dilakukan Yesus. Kedua, mengajak orang lain untuk terlibat sehingga orang lain pun diharapkan ikut peduli. Ketiga, mulai dari sesuatu yang ada, bukan dari sesuatu yang harus ada. Keempat, apa yang ada itu dipersembahkan kepada Tuhan lalu dibagi-bagikan kepada sesama. Ada sebuah contoh berkaitan dengan poin ketiga, yaitu memulai dari sesuatu yang ada. Dalam masyarakat atau bahkan dalam lingkungan gereja, ada saja orang yang memikirkan dan mengementingkan ketersediaan fasilitas terlebih dahulu sebelum berbuat sesuatu. Misalnya OMK mau aktif di gereja kalau ada fasilitas band, ruang musik yang untuk berlatih, guru musik yang andal, dan pastor paroki yang kece. Ini hanya contoh. Namun hal seperti ini sangat mungkin terjadi. Untuk itu, kalau kita mau membuat mukjizat, mulailah dari hal-hal kecil, sederhana, dari apa yang ada. Apapun yang ada itu akan bermanfaat kalau dipersembahkan kepada Tuhan dan diarahkan kepada kebaikan sesama. Tuhan, semoga kami senantiasa digerakkan oleh belas kasihan kepada sesama, seperti Yesus Putramu, sehingga banyak orang tersapa dengan penuh kasih. Amin.